Dameni dibatan nasumuru siat salun laruhan Ima mangaramoti ate-ate doon pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhan Day. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu Madita Sanuluna. Urian itu hata kadongan hina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Barita nauli ocahan di jamita di minggunta sadario minggu reminis cere. Genet sian buku sadabusa bintu 15 mamuka sian ayat napar jolo tolhastu ayat ono. Sadabusa bintu 15 mamuka sian ayat sada sahab rodi ayat ono ucahau matulita salurna tapaya tibuk ma di bagasa rohan tabi songono ma di dokha tadi Tuhan tak. Dung salpu akka jamita otek Roma hatani Jahoba usi Abram markite-hite alatan nin nama unang komabiar ali Abram au dondung upam macai balgan alai nin nasihat Rama uhi ali Tuhan Jahoba aha malekonong budiau saya nabuhu duau si Eliezer nasian Damaskus nama si dia bagasu aku ninin nasi Abram di dangadong pinoparku di leokro jala ida anak nasorang di bagasan jabuku nama si Tianau dungi Roma hatani Jahuba madok tu ibana dan ibana maniako narua siat buduham ibana maniako dungi ditoki Tuhani ibana ruang tubadian jalaninna wataini homado pak langiti jala bilang ya bintang mono habilang aku akai dungi didok musim ibadah somonima pinoparmu surun jadi Hosea masih Abraham Jahuba dari hati orang dari Yeto Jahuba ido yang go saatna urian itu hatta Edeli tidak ada anak sekolah minggu Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak aku anaknya dan kau juga mari puji Tuhan tangan kanan tangan kiri kanan kaki kiri putar-putar lalu duduk ya do penasaran taringot tu eti. Jadi diuji pamanul ini, saya mencoba merenungkan apa arti dari lagu tersebut. Semua kita tahu Bapak Abraham dikenal sebagai bapak orang yang percaya dan dia memiliki keturunan yang banyak termasuk kita dalam hal kerohanian. Aku anaknya dan kau juga. Alai nama ngikut naking tangan kanan tangan kiri pasai kondohok pamatangon. Kenapa ini harus ikut tangan, kaki, diputar-putar, lalu duduk. Bagas sulapatan ini. Sangat-sangat dalam. Ketika tubuh saya, fungsi yang paling sering saya pergunakan dengan maksimal adalah tangan, kaki, dan saya berputar melihat dunia ini, Tuhan katakan, duduklah, tenang. Jadi mari kita molo didok taringot tu Abraham marang ditumpukon si Abram dobe goarna. Ada hal-hal yang sangat mendasar secara rohani yang patut kita pelajari sehingga dia dikenal sebagai bapak orang percaya dan sangat luar biasa. Abram bukan hanya bapak orang percaya orang Kristen, tidak, dikenal dengan golongan Abrahamik. Arong opat ugamo nabelga di Portivio, 4 agama besar di dunia ini yang mengakui Abraham sebagai tokoh sentral. Yahudi, Islam, Kristen Katolik, dan Kristen Protestan. Jadi bapak orang percaya Abraham, dia menyangkut ke 4 agama besar di dunia. Dan bahkan agama ini melebihi banyaknya, lebih dari 50% banyaknya manusia di dunia ini.
Ubah ini ida utama. Kenapa Abram menjadi tokoh sentral? Kunci di mana songonari topik di minggu tahun itu? Olah nido sangat sederhana. Marguru tulomo ni rohani di mata berserah kepada rencana Tuhan. Murali, orang nggak mau nih. Ini tidak sulit. Tapi kenapa orang tidak bisa seperti Abram imannya? Padahal kunci nahulah nido marguru tulomo ni rohani di mata berserah. Gampang. Sebenarnya tidak sulit. Alai taida ma najujud pilit kita mangatusi adalah matan nomor guru. Apa artinya berserah? Terkadang kita tidak tepat memahami ini. Naparjolo margite jamitao asal lam taatu si lapatan di marguru atau berserah. Berserah adalah berpikir idealis. Berserah pertama kali adalah berpikir secara idealis. Jadi taida step by step haporsiauni Abraham dan termasuk iman kita mulai langkah yang pertama, langkah kedua sampai langkah yang ketiga. Bahini umpama tu ada ilustrasi adong tulu pade atau tukang batu. 3 tukang batu. Jadi ketika mereka sedang bekerja disampaikanlah sebuah pertanyaan yang sama. Pertanyaan yang sama ada suku-sukuna ahado naniulam wai. Apa yang sedang Anda lakukan? Nah, menarik. 3 tukang batu memiliki 3 jawaban yang berbeda. Alus naparjolo, jumolo doi mana heran, syukur rohana. Ini dia lihat saya sedang apa kok tanya lagi sih? Atau dia mau mengejek saya? Alai dia lusi mana Mas Mamonon? Saya sedang meletakkan satu batu di atas batu yang lain. Nah, terima ini mana narasi? Saya sedang meletakkan satu batu di atas satu batu yang lain. Tangkula hidup mana saya sedang membangun ini. Alus napa dua tukang batu yang kedua sambil mekel mana dulu bigi harus sedongan nih. Saya sedang mencari nafkah. Saya sedang mencari nafkah. Tidak hanya meletakkan batu, ada tujuan untuk menafkahi keluarga. Tukang batu yang ketiga memberi jawaban, saya sedang membangun rumah Tuhan di mana akan banyak orang berbakti dan memuji nama Tuhan. Imam alus nabatulukon. Saya akan membangun rumah Tuhan di mana banyak orang akan berbakti dan memuji nama Tuhan. Ida utama siantul alusi patuduhon pola pikir ijolma secara umum. Tukang batu yang pertama ketika dia menjawab saya sedang meletakkan batu yang satu di atas batu yang lain, dia jawab apa adanya, dia jawab secara real, dia jawab secara jujur, dan juga dia jawab secara logis. Ya memang betul, tidak ada kebohongan di situ. Memang dia sedang meletakkan batu itu di atas batu yang lain. Alai fokus di mana di tiki mangalusi? Fokusnya hanya sebagai rutinitas meletakkan batu di atas batu yang lain. Dia tidak melihat lebih daripada itu. Hanya pekerjaannya. Dan seperti inilah yang sering membawa kita moloholan karejo songodi kita rutinitas samping termasuk namar minggu puluh dosa. Moloholan rutinitas samping ay mar minggu marete jong gudul na. Duko di pasak pilih apa? Dilaporkan pargalaro masih dia masuk saya nak keluar na. Bosa. Real, nyata, logis. Ya, sampai di situ. Ini tahap yang pertama. Pola pikir yang kedua, ketika tukang batu menjawab, saya sedang mencari nafkah. Arong tambah musik. Dakola nama meyakob batui, digijang di batu asing, alai. Adong tujuan, Pak. Saya melakukan pekerjaan ini untuk mencari nafkah. Sarupa do ina meloromar minggu robe autu dari jasa di leu Tuhan ini pasu-pasu tuau. Acuradang nilo pasu-pasu tuau, kan mar minggu biau. Ada orang yang berpikir seperti itu. Dia hanya fokus ketika dia melakukan sesuatu, pekerjaan apapun, ini harus mendapatkan keuntungan, harus ada reward. Kalau tidak, saya tidak akan lakukan itu. Jalan marsi itu jolmannya, ngasih songono. Dia akan sungguh-sungguh, dia akan bertanggung jawab. Tapi ketika apa yang dia inginkan tidak terwujud, dia akan menyerah. Ini pola pikir yang kedua.
Pola pikir na patuluhon, alus di tukang batu na patuluhon ima. Saya sedang membangun rumah Tuhan, di mana akan banyak orang berbakti dan memuji nama Tuhan. Jadi dak pola nama miaku batui mana dukoni di leon magajina mangalehon nafkah ma tu keluarga alai idau di mana dosa da visi na balga melalui rumah Tuhan yang sedang dibangun ini akan semakin banyak orang memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, datang beribadah, bersekutu kepada Tuhan. Omma nadidok pemikiran idealis. Molo tukang batu na parjolo omma pola pikir naridok realistis, na paduahon pragmatis, na patuluhon ma idealis. Jadi sekarang kita sudah pada tahap pemikiran yang mana? Realistis, pragmatis, atau idealis? Abraham sudah melalui proses ini. Dia sudah melalui. Dan langsung idealis pemikiran si Abraham, tidak. Pertama kali dia berpikir secara real, nyata. Di baga-baga hote batama, godang di pino parna haduan songon bintang di langit. Dia berpikir real, satu aja saya tak punya anak. Bagaimana keturunan saya banyak? Real dia berpikir seperti itu. Tidak ada kebohongan. Dan logika dia bermain, tak mungkin gitu. Cuma pikiran apa dulu? Dukoni romuse Tuhan debata maka tahu iwana nakko emang pemikiran itu pemikiran di pragmatis. Ketika dia tahu bahwa sampai 2 kali Tuhan berbicara padanya, oh dia kan yang maha kuasa, dia kan yang maha besar. Apa yang dijanjikannya pasti bisa ditepati dan itu akan menjadi berkat bagi saya terima itu. Alai di pai mana ma 30 tahun dan parnaro. Tidak datang-datang keturunannya. Sampai di dok mana mah gabe si Eliezer nama sitian di Bagasu. Hambanya Eliezer yang akan menjadi pewaris hartanya yang banyak itu. Duko di makuling maduhani Yusuf Ribana. Ditogi ompai mana uwa ida madopak langit ini. Molo bilang aku sudah torok di bintang. Di sini dia sudah mulai masuk kepada tahap berpikir idealis. Ternyata Tuhan tidak main-main. Sampai beberapa kali dia berbicara dengan saya. Dan Tuhan langsung membuat sebuah simbol yang nyata. Dang naridok ikosongono ikosongotau. Bereng bintang di langit. Itu nyata ada bintang di langit. Bisa kau hitung? Tidak. Disinilah hancur semua pola pikir yang mengarah kepada diri sendiri. Sangat mana tuh pola pikir idealis. Pada akhirnya dia melihat bagaimana Tuhan yang campur tangan di dalam pertumbuhan rohaninya. Dukoni tiara homa mulut dan wae. Waduh mulut kita berpikir secara idealis. Sekarang mungkin teman-teman di sini adalah mahasiswa. Jalan aku bawa untuk pengalamanku mahasiswa. Yang paling ditakutkan apa? Apa yang paling takutkan? Sosok yang paling menakutkan dirimu apa? Kuat. Dosen. Itu dosen yang paling takut. Ulu kamu upiar memereng dosen kan? Mereng Tuhani. Alanya suatu gagal lah. Tapi bagaimanapun itu, seolah-olah kita ya sudah masih tahap belajar. Saya bukan apa-apa sekarang. Saya masuk semester 1, saya semester 2, 3, dan bahkan semester 6, semester 8. Tapi kalau kita letakkan semua pikiran yang idealis kepada Tuhan, kita tidak tahu apa yang Tuhan persiapkan untuk saudara-saudari di sini. Amin. Meskipun kita sekarang bukan apa-apa, tapi kalau kita letakkan pemikiran kita di dalam rencana Tuhan, pikiran yang idealis tadi, di luar jangkauan pikiran kita yang real atau yang pragmatis, pasti kita akan bisa. Iman dari dokun berguru na berjulu. Berserah yang pertama adalah berpikir secara idealis. Berserah yang kedua, pemahamannya adalah percaya. Marguru tulomo ni rohani debata lamatan nak marhaporsial. Berserah kepada Tuhan artinya percaya kepada Tuhan. Dung ditogi kon Tuhan di mana luar tu balian jalaninna wataini homa dopak langiti bilangi abitangi mulubui bilang kamu. Kita bayangkan ini seperti sebuah cerita bergambar.
Bagaimana sosok Abram yang sudah tua, yang sudah beruban, dengan berjalan terpungkuk dia melihat ke atas, menantikan apa yang Tuhan nyatakan di dalam janjinya. Suku-suku pasti do, olah namardela di mana keluar, ngamaon alania handau madua, dia sudah tua. Yang pasti di dalam masa tuanya dia merasa tidak nyaman. Dia merasa tidak nyaman. Dan dia mungkin bertanya-tanya apa sebenarnya yang Tuhan mau lakukan untuk saya. Ubah ini dihaduaun di pasangan tu dirinda maha posiau Tuhan ini. Dari sikap, dari perasaan yang tidak aman menjadi aman, yang tidak nyaman menjadi nyaman, dari yang khawatir menjadi tidak khawatir, dari yang insecure menjadi secure, dari yang not safe menjadi safe. Dia letakkan itu di dalam imannya kepada Tuhan. Bagaimanapun beban dia bawa itu. Tidak Tuhan ini buat diri untuk Pak Bintang dia keluar langsung melihat itu. Dia bawa dirinya yang sudah terbungkuk. Dia akan menuhun taringan itu. Kita mungkin banyak beban hidup yang membuat kita terkadang tidak bisa menatap ke atas. Bahkan untuk menatap ke depan pun kita malu. Karena beban, karena masalah yang kita hadapi. Baik dalam pendidikan, baik pekerjaan, baik dalam rumah tangga, baik dalam masa tahun dan lain sebagainya. Kita terkadang merasa beban ini tidak bisa lepas dalam diri kita. Tapi seperti Abram, bawa bebanmu kepada Tuhan. Bawa panasmu kepada Tuhan. Bawa sakit hatimu kepada Tuhan. Bawa kelemahanmu kepada Tuhan. Semua bawa kepada Tuhan. Dan Tuhan akan berubah itu dalam perasaan yang damai. Jadi kata kunci ketika percaya adalah seperti Abraham, dia tidak lagi bersumber pada dirinya, melainkan janji Tuhan. Apa janji Tuhan kepada kita? Di dalam nama Tuhan Yesus akan diselamatkan. Jadi ketika kita mau merasakan damai dari Yesus, kita harus meletakkan diri kita di dalam dasar Kristus. Jadi bukan lagi diri kita, merasa kita bukan apa-apa, tapi di dalam Yesus semua akan menjadi indah. Dan Abraham juga tidak tertuju pada dirinya sendiri, tapi kepada Tuhan. Termasuk kita. Dan apapun yang kamu lakukan, lakukanlah itu sama seperti untuk Tuhan. Dan Tuhan akan mengubah itu. Percaya dalam iman adalah merasa aman dalam penyelenggaraan Tuhan. Tuhan pelihara hidup saya. Tuhan beri apa yang perlu pada saya. Itu bagian dari proses pertumbuhan untuk mengimani Tuhan. Semakin matang, semakin dewasa. Dan iman sesungguhnya adalah rasa pasti di dalam ketidakpastian. Agak maul maka tusian. Rasa pasti di dalam ketidakpastian. Jangan katakan kita langsung beriman. Tidak. Justru ada kepastian di dalam ketidakpastian. Dan ada rasa aman di dalam ketidakamanan. Artinya kita tidak akan lepas dari setiap masalah yang membuat kita tidak nyaman. Membuat kita tidak pasti. Membuat kita merasa aku tidak mampu berjalan ke depan. Tapi Tuhan akan sediakan rasa pasti. Kamu pasti akan kuselamatkan. Kita letakkan itu di dalam iman kita. Iman yang kedua, merguru tulungun irohani di batang. Nah, patulungun berserah adalah tunduk, bukan menunduk. Marguru tulungun irohani di batang bukan menunduk, tetapi tunduk. Apa bedanya? Kita akan lihat. Mulu di ayat onom tidak jadi porseama si Abram di Jahubah. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan. Apa yang terjadi ketika Abram sudah percaya kepada Tuhan? Abram tidak buat proposal lagi. Abram tidak buat bandingan. Abram juga tidak memberikan syarat kepada Tuhan. Porsia gimana? Dia terima dengan baik apa yang dijanjikan Tuhan. Dia sediakan dirinya untuk dipakai oleh Tuhan. Dan lebih jelas, dia biarkan Tuhan bekerja di dalam dirinya. Ini proses yang pertama ketika kita mau tunduk. Reaksi Abram bukan reaksi yang pasif, tetapi reaksi yang aktif.
Songo dia nih. Raja apa di Bindu 15 ayat sia 1 ayat 10. Dukon Porsea Abram tu Jacoba di ulahon di mana ma songo nanido di ayat sia 1 ayat 10. Dungi nina Tuhani mamado ibana. Buat madiau sada lopu na marungu tulu tahun. Dohor sada haping na marungu tulu tahun. Dohor sada biru-biru tunggal na marungu tulu tahun. Dohor aduhur sada. Dohor anak di dalam mati sada. Dukon hidup Tuhani songon itu imana. Jadi ibuan mai sude di Tuhani. Aka di pardos tonga mai. Dungi martura dan bema di baik. Alayang kupidungi dan dibuka. Ini bentuk keaktifan dari Abram. Ketika dia percaya, dia tidak serta-merta diam saja. Dia memberikan persembahan kepada Tuhan, bukti kepercayaan yang kepada Tuhan. Itu nasi nuru di Tuhani, lakukan ini, dia lakukan. Dia lakukan tanpa Tuhan, kalau gak jadi gimana? Tidak, dia tidak ada rasa khawatir, lakukan aja. Ini sudah tanggung jawab Tuhan karena dia yang berjanji. Omana diulahon Abram, dia bereaksi positif, merespon apa yang Tuhan katakan, dia buat tindak lanjut. Omana didok, munu dipartikian doaiko, munu martangi yang kita pasti duduk, kita pasti menunduk, tutup mata, lipat tangan, tundukkan kepala. Itu yang diajari ketika kita berdoa. Alaina gudangan, amin. Torsongonot. Artinya dia tidak lagi dalam posisi tertunduk. Seharusnya ketika amin kita harus tunduk dengan apa yang mau dikatakan Tuhan dalam hidup kita. Bukan hanya menunduk waktu berdoa, tapi tidak tunduk dengan perintah Tuhan. Ini yang mau disampaikan. Dengan berdoa, amin. Amin adalah start kita akan bekerja sama dengan Tuhan. Jadi bukan ketika kita katakan amin, semua urusan kita selesai. No, bukan itu. Tapi dengan kata amin, ya seharusnya begitu, kita mulai bekerja bersama dengan Tuhan. Untuk melaksanakan doa itu. Ini yang mau kita hadapi sekarang ketika kita mengimani dan juga mengamini kehendak Tuhan. Bukan hanya tunduk kepala berbicara kepada Tuhan, tapi lakukan doa kita itu. Doa harus ditindaklanjuti. Ima marguru tulongo ni roha ni dibata. Jala ido tiruan na pinasahan ni Tuhan Yesus Kristus. Jala naung tajama ki episteli yang dikatakan oleh Paulus tiruang muna ma'au. Dia memberikan teladan. Bukan Paulusnya, tapi teladan yang diberikan. Artinya ketika kita hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus, bukan perkara dia jemaat, dia pendeta, dia sintua, dia KPU, dia guru sekolah minggu, tidak. Tapi teladan yang dilakukan akan menjadi berkat bagi orang lain. Karena Abram dengan janji Tuhan bukan hanya untuk keuntungan dirinya, tidak hanya sampai tahap pragmatis, tapi Tuhan sudah persiapkan dia menjadi berkat bagi dunia. Dan taboto kita pe sokonido nasilakapan di Tuhan. Ketika kita mau menunduk dan juga mau tunduk dengan doa kita, dengan penyerahan diri kita kepada Tuhan, Tuhan persiapkan kita menjadi berkat bagi sama kita melalui setiap tingkah laku kita ataupun hal kata-kata kita, dari hal yang paling sederhana sampai dari hal yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita.